Om Swastiastu Sobat BSC, bertemu lagi di Bali Spirit Cinematic Channel. Kali ini kami akan nangkil ke Pura Luhur Dalam Purwo, Kebon Tingguh. Untuk nangkil ke pura ini dapat ditempuh melalui perempatan kantor Bupati Tabanan menuju ke arah utara hingga desa dan batas. Kemudian dari Dusun Bakisan belok kiri menuju arah barat, lalu turun menuju lembah sungai hingga sampai di lokasi pura. Di episode kali ini, kami akan membahas tentang sejarah pura ini yang syarat akan nilai sejarah. Bagaimana Sobat BSC? Penasaran? Tonton selengkapnya eksklusif di Bali Spirit Cinematic Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sukses! Om Swastiastu umat Hindu Sedharma, bertemu lagi dengan saya, Ocha Pramesti di Bali Spirit Cinematic YouTube Channel. Di episode kali ini, saya berada di Pura Penataran Luhur Dalam Purwo yang beralamat di Jalan Kebon Tingguh, Desa Den Batas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Baik Sobat BSC, kali ini saya berada di depan patung lembu dan di atas saya ada Pura Taman Beji Tengah. Bisa Sobat BSC lihat sendiri. Baik Sobat BSC, saya akan melakukan penangkilan pertama di Pura Taman Beji Sudamala. Ngiring semeton, ikuti kami terus di Bali Spirit Cinematic YouTube Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sukses! Penamaan pura ini terkait erat dengan status dan fungsi pura yang sifat lain dari pura dalam. Kata dalam menunjukkan manifestasi Tuhan dalam wujud siwa dengan saktinya Dewi Durga sebagai pelebur. Baik Sobat BSC, saya sudah berada di pengelukatan Taman Beji Sudamala, tepatnya di depan Pelinggih. Baik Sobat BSC, suasananya terlihat sekali begitu tenang dan indah dan kesan sakralnya begitu terlihat di pura ini. Jadi Sobat BSC jangan kemana-mana, tetap di Bali Spirit Cinematic YouTube Channel. Kata purwa diambil dari pengertian asal mula. Kata purwa juga menunjukkan pura dalam sebagai bentuk umum kahyangan jagat Tabanan di era kerajaan. Sementara kata Kebon Tingguh merujuk ke lokasi pura. Pengertian asal mula dimaksud adalah mulainya atau witnya penguasa kerajaan. Diceritakan Bali ditaklukkan oleh Majapahit pada abad ke-13. Kala itu, Sang Subakti Arya Kenceng mendapatkan wahyu dan kekuatan di pura ini sehingga ia bersabda keturunannya mesti sujud di pura kayangan jagat dalam pura Kebon Tingguh. Baik Sobat BSC, setelah saya melakukan pengelukatan, saya akan melakukan persembahyangan di Pura Taman Beji Sudamala. Ngiring semeton. Beliau mendapatkan kesempurnaan spiritual untuk membasmi malapetaka. Dalam hal ini, sang raja memohon kehadapan Betari Durga dengan sarana mata air keramat di Taman Beji sebagai tempat memohon peleburan dasa mala. Baik Sobat BSC, setelah saya melakukan pengelukatan di Pura Beji Sudamala Kebon Tingguh, setelah itu saya akan melakukan persembahyangan yang kedua di Pura Beji Tengah Taman Sari. Bisa Sobat BSC lihat di sebelah saya. Jadi setelah ini saya akan melakukan persembahyangan. Ngiring semeton, ikutin saya.
Baik Sobat BSC, saya sudah berada di Pura Beji Taman Sari. Saya sudah bersama Ratu Aji Artite. Saya akan berbincang sedikit mengenai sejarah pura ini. Swastiastu, Ratu Aji. Baik, Ratu Aji bisa dijelaskan mengenai sejarah pura ini. Ini Pura Taman Beji puniki adalah kesanakan daripada Lur Dalem. Beliau banyak punya beji dan kebetulan beji ini namanya Beji Taman Sari. Dan melingguh-melinggih ring beji taman sari. Satu Mas Sakti, dua Ratu Mas Condong, tiga Ratu Ayu. Dan pesanakan itu seperti ada di pelinggih-pelinggih itu namanya Ratu Ceneng. Tugasnya beliau adalah untuk segala pemeliharaan hewan-hewan yang ada di, dan lagi satu lagi yang bentuk itu adalah tempat persimpanan Samrano seperti tikus, orang sangit itu di sana ada tempatnya itu yang memelihara. Dan ini lagi satu yang rabnya hijau adalah namanya Bedugul, Munak Sari namanya itu. Untuk fungsinya untuk di sawah-sawah, untuk pengerah titi di sawah-sawah. Ratu Mas Sakti paling dhuwur, Ratu Mas Condong nomor 2, Ratu Mas 3 sama dengan Ratu Mas Ayu punika Ratu Mas Rando. Baik Sobat BSC, sudah dijelaskan oleh Ratu Aji Mangku Artite mengenai beberapa stana pelinggih Ide Betara yang melinggih di sini. Jadi Sobat BSC jangan kemana-mana, tetap di Bali Spirit Cinematic YouTube channel. Setelah ini saya akan melanjutkan persembahyangan saya yang kedua. Sukses. Pura Kahyangan Jagat dalam Purwo, Kebon Tinggo sebagai Trimandaleni Kahyangan Jagat Tabanan yang terkait dengan konsep segara gunung maupun konsep hulu teben seperti Pura Luhur Batu Karu sebagai Utamaning Mandala, hulu atau gunung. Baik Sobat BSC, setelah melakukan persembahyangan di pura ini, saya akan melanjutkan persembahyangan di Pura Banuakawan. Ngiring semeton. Mangkoknya mantap. Kemudian Pura Luhur Kebon Tinggo sebagai Madiani Mandala atau sentral Kahyangan di Kabupaten Tabanan. Dan Pura Luhur Tanah Lot sebagai Kanista Mandala, teben atau laut. Hal ini juga dapat dilihat pada saat adanya acara pemelastian Pura Batu Karu ke Pura Tanah Lot, di mana Pura Kebon Tinggo sebagai pembuka lawang. Baik Sobat BSC, saya sudah berada di depan Pura Banuakawan. Saya akan melakukan persembahyangan yang ketiga. Ikuti kami terus, tetap di Bali Spirit Cinematic YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sukses semua. Ngiring semeton. Babat Arya Kenceng menyebutkan, pada masa kerajaan dipimpin oleh Raja Tabanan, pernah terlibat peperangan yang lama dengan Raja Penebel yang merupakan satu keturunan. Untuk menghindari konflik sehingga saat melakukan persembahyangan terhadap ide sesunan di Pura Batu Karu, pada saat itu Raja Tabanan beserta rakyatnya membuat persimpangan Pura Batu Karu di Banjar Tua Kilang. Sedangkan Raja Penebel beserta rakyatnya membuat persimpangan di Pura Luhur Kebon Tinggo. Sampai saat ini, pura persimpangan keduanya masih tetap ajak dan lestari keberadaannya.
Baik Sobat BSC, saya sudah berada di dalam Pura Banuakawan. Saya didampingi oleh Ratu Aji Mangku Kayangan Jagat dalam Purwo Kebon Tingguh. Jadi Ratu Aji Mangku akan menjelaskan mengenai sejarah dari pura ini. Swastiastu, Ratu Aji Mangku. Swastiastu. Bisa dijelaskan mengenai sejarah pura ini? Saya menceritakan sebagai lokasi Kayangan Banuakawan ini. Saya dari pertama memberitahukan kepada media asal usul daripada Kayangan Banuakawan ini. Saya sudah menyelusuri, itu saya ambil daripada saya menemukan sesuatu benda yang satu merupakan batu lingayoni, yang kedua merupakan gelang perunggu. Itulah makanya saya minta kepada beliau ide Betari Dalam bagaimana caranya untuk menyetanakan benda-benda ini. Begitu pula saya lantas mendapatkan petua dari ide Betari Dalam berdasarkan dengan tapakan itu, supaya dibuatkan setana sebagaimana mestinya. Nah, itu awalnya dari Kayangan Banuakawan ini. Yang distanakan di sini di Banuakawan ini, saya sudah membangun kayangan ini. Yang pertama ini merupakan candi, itu adalah linggih Ida Betara Kriyenan, termasuk juga kawitan umat ini. Bukannya kawitan ini, bukannya kawitan itu, adalah kawitan umat. Kembali saya ke belakang, pada waktu itu yang saya temukan itu adalah diistanakan di candi ini. Ya, karena lagi ada, ya boleh dibilang saran daripada beliau itu, benda itu supaya dipisahkan, dibikinkan lagi setana yang lain, termasuk ini. Ya, terus diambil barang itu, terus ditaruh di atas sana, termasuk itu batu lingayoni dan gelang perunggunya di sana. Gelang perunggunya di gedung simpan namanya, di gedung simpan. Ini cuma lingayoninya saja yang sini. Itu sebelum saya membangun kayangan itu, saya menata untuk kelengkapan daripada lokasi ini. Ini yang satu adalah linggih Ida Betara Kriyenan. Yang kedua adalah linggih Ida Brahmo Saraswati yang di pojok, yang di pojok. Linggih Ida Brahmo Saraswati. Yang di ujung di sana itu adalah linggih Ida Betara Sri Laksmi Dewi. Sri Laksmi Dewi itu untuk pelengkap dari kayangan dan lokasi ini. Lama kelamaan seperti kembali saya mengatakan memindahkan barang yang ada di sana itu, saya lagi bangun ini yang namanya Padmasana ini, ya Padmasana itu untuk menyetanakan benda-benda yang itu, yang termasuk saya distanakan yang di sana itu adalah Siwa Pasupati. Siwa Pasupati. Lantas untuk melengkapi istana Siwa Pasupati itu, saya membuat juga bangunan tuh ya yang di Mangku itu,
itu adalah nama Pelinggih itu adalah Pelinggih Gedong Pingit. Yang kedua ini di sebelah pojok itu yang bernama Pelinggih Itulah Keramatnya Kebon Tingguh. Itulah keramatnya Kebon Tingguh. Itu. Terus sudahnya kayangan ini lengkap dengan setana-setana Ida Betara itu, baru saya menata, membilang apa sebabnya ada pura di sini. Itu saya ambil daripada perjalanan para maharsi. Perjalanan maharsi itu untuk menuju ke Pelinggih Batu Garu. Di sanalah hatinya itu mendapat wahyu untuk berdiam di sini, beristirahat di sini, membuat suatu gubuk-gubuk di atas tonggak bon-bon yang besar ini. Inilah cikal bakalnya bernama Desa Adat Kebon Tingguh. Katakan daripada tonggak itu adalah kekuatan untuk Tingguh itu adalah tangguh, kekuatan menjadi Bun Tangguh. Itu artinya cikal bakal daripada saya mengadakan suatu lokasi di sini. Itu cikal bakalnya. Baik Sobat BSC, demikian penjelasan mengenai sejarah Pura Benua Kawan ini dari Ratu Aji Mangku, Kayangan Jagat dalam Purwo Kebon Tingguh. Baik, Suksema Ratu Aji Mangku sudah menyempatkan untuk wawancara. Setelah ini saya akan melakukan persembahyangan. Terima kasih kembali. Jadi Sobat BSC, sekarang saya akan melakukan persembahyangan yang ketiga. Miring Semeton, ikuti saya terus. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Spirit Cinematic YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Suksema. Baik Sobat BSC, saya sudah berada di depan pintu masuk Pura Luhur Penataran Dalam Purwo Kebon Tingguh. Baik Sobat BSC, setelah saya melakukan persembahyangan di persembahyangan ketiga, sekarang saya akan melakukan persembahyangan yang terakhir di pura ini. Miring Semeton, sarengin titiang. Peninggalan yang ditemukan di pura ini, salah satunya batu besar yang berada di depan patung lembu. Batu yang ditempatkan di gedong pura tersebut merupakan salah satu peninggalan zaman Megalitikum. Selain itu, di Pelinggih Gedong Agung terdapat ukiran kronografi yang diperkirakan menunjukkan angka tahun pembangunan. Bagaimana Sobat BSC? Tertarik untuk nangkil? Baik Sobat BSC, saya sudah berada di Utama Mandala, tepatnya di penataran Kayangan Jagat dalam Purwo Kebon Tingguh. Saya sudah didampingi oleh Ratu Aji Mangku, Kayangan Jagat dalam Purwo Kebon Tingguh. Jadi Ratu Aji Mangku ini akan menjelaskan mengenai sejarah dari pura ini. Swastiastu Ratu Aji Mangku. Swastiastu. Bisa dijelaskan mengenai sejarah dari pura ini. Ya. Swastiastu. Sebelum
saya menjelaskan keberadaan Kayangan Jagat dalam Pura Kebon Tingguh ini, saya memperkenalkan diri dulu. Saya bernama Gusti Agung Kade Ardana, menjabat sebagai Mangku Gede Kayangan Jagat dalam Pura Kebon Tingguh. Sebenarnya kalau Kayangan Jagat ini, selama saya menjelajahi, termasuk juga ngaturan ayah yang di Kayangan Jagat ini, saya dapat menyelusuri keberadaan pura ini. Lama-kelamaan saya sebenarnya mengambil daripada jalannya Maharsi, termasuk juga melintasi lokasi ini menuju ke Batu Karu. Itulah cikal bakal daripada ada kayangan di sini. Mungkin tadi saya sudah beritahukan dengan nama daripada lokasi ini, yaitu apa sebabnya bernama Kebon Tingguh. Tadi saya kan sudah diberitahukan. Lantas saya menyelusuri dari pertama kali saya kembali menemukan suatu benda-benda, yaitu pada waktu saya memperbaiki ini untuk memperluas lokasi penataran ini, dan saya juga pada waktu membangun wantilan ini, yang pertama kali saya memperluas penataran ini, saya temukan itu termasuk benda barang perunggu, termasuk gelang perunggu bersama dengan keris, tapi sayang kerisnya sudah hancur menjadi tanah. Lantas untuk selanjutnya saya membangun di depan ini, membangun wantilan itu, terus saya menemukan benda merupakan batu, termasuk batu itu adalah lingayoni. Akhirnya saya menjelajahi, menanyakan apa fungsinya daripada benda-benda yang saya temukan itu. Saya menyelusuri dari benda-benda itu, saya pakai, ya boleh bilang itulah ciri-ciri yang saya temukan. Pada nantinya saya pakai sebagai cikal bakal daripada kayangan ini. Begitu saya menyelusuri, mengambil dari barang itu, termasuk zaman-zamannya, itu adalah zaman batu dan zaman perunggu. Berarti kalau saya melihat di pada zaman itu adalah abad kedua. Abad kedua sudah ada lokasi ini untuk tempat bersambayang. Walaupun itu tidak berbentuk setana-setana sebagai pelinggih, ya mungkin gegumuk itu tumpukan batu. Itulah cikal bakal ada kayangan di sini, di Kayangan Jagat dalam Pura Kebon Tingguh. Terus lama kelamaan saya, ya boleh dibilang lah, diberi penugerahan kepada beliau, kesuruhan saya yang ada di sini, yang mencari dalam napak sebagai tapaan hidup itu. Disinilah saya diberi saran-saran untuk menyetanakan benda yang saya temukan tadi itu. Lalu saya berkoordinasi sama pengurus-pengurus desa, pengurus-pengurus adat itu, mengadakan suatu musyawarah, membuat suatu setana yang sudah bilang tadi yang di sana itu, termasuk itu adalah candi, dalam candi itu. Di dalam candi itu disetanakan batu dan gelang perunggu itu. Tetapi sayangnya kerisnya sudah hancur. Sudah menjadi tanah. Saya ganti dengan dua yang ada di sini itu. Ya,
baris itu. Begitulah cikal bakal daripada Kayangan Jagat Kebon Tingguh ini. Kembali saya ke belakang, kembali saya menyelusuri zaman itu adalah abad kedua sudah ada. Ini ada relief yang di depan itu merupakan Candra Sengkala itu ya. Mungkin bisa dibaca dari bawah sampai ke atasnya itu. Jadi kalau mau lebih jelas, saya ambilkan sejarahnya itu nanti. Ambilkan sejarahnya itu. Dan mungkin saya ini kembali untuk mengatakan ada istana apa yang ada di sini. Yang pertama saya hitung dari depan, dari ujung di sana itu adalah Pelinggih Persimpangan Gunung Agung. Yang kedua ini gedong Petari, gedong Tari Durga, saktinya Siwa. Yang ketiga ini Bekulun, susunan tiang Ido Ratu Gede Sakti. Ratu Gede Sakti. Kembali ke bawah, yang di sana sebelah timur yang paling utara itu adalah Pelinggih Pasak. Ya itu Pelinggih Pasak. Yang kedua di sebelah selatan itu adalah Pelinggih Bali Mula, termasuk Salangamu. Haris, mari ke depan. Yang sebelah utara ini, yang di depan ini Pelinggih Ido Ratu Nyoman Sakti. Yang di selatan itu Pelinggih Ratu Mas Sakti. Kembali di sebelah selatan Gedong Agung itu adalah Pelinggih Persimpangan Sudomalo. Yang paling di selatan itu namanya Pelinggih Ratu Ceding, Ratu Ketut. Kembali yang terakhir ini adalah Pelinggih Gedong Simpen, Gedong Arto, gedong ke tempat kekayaan hidup Tara Susunan. Itu saya mungkin bisa menjelaskan pada nantinya. Seperti kata saya yang pertama itu, supaya jangan nanti lain daripada yang sudah kutip di dalam sejarah itu. Terima kasih Ratu Aji Mangku sudah menjelaskan mengenai sejarah dan istana dari Ide Betara yang Melinggih di sini. Baik Sobat BSC, sudah dijelaskan mengenai sejarah dan istana dari Ide Betara yang Melinggih di pura ini. Setelah ini, saya akan melakukan persembahyangan yang terakhir. Ikuti terus perjalanan saya di Bali Spirit Cinematic YouTube channel. Suksema Ratu Aji. Suksema. Baik Sobat BSC, demikian penampilan saya di Pura Penataran Dalam Purwo Kebon Tingguh. Terima kasih sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Semoga tayangan ini mampu memberikan informasi yang edukatif. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi yang kurang. Sinaptitiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.